Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Miskin, seorang ulama abad ketiga Hijriyah dari kota Basrah, Irak, pernah bercerita, "Aku pernah diuji dengan kemiskinan pada tahun 219 Hijriyah. Saat itu, aku sama sekali tidak memiliki apapun. Sementara aku harus menafkahi seorang istri dan seorang anak. Lilitan hebat, rasa lapar, terbiasa mengiringi hari-hari kami. Maka aku bertekad untuk menjual rumah dan pindah ke tempat lain. Aku pun berjalan mencari orang yang bersedia membeli rumahku. Bertemulah aku dengan sahabatku Abu Nars, dan kuceritakan kondisiku. Lantas, dia malah memberiku 2 lembar roti isi manisan dan berkata, 'Berikan makanan ini kepada keluargamu.' Di tengah perjalanan pulang, aku berpapasan dengan seorang wanita fakir bersama anaknya. Tatapannya jatuh di kedua lembar rotiku. Dengan memelas dia memohon, 'Tuanku, anak yatim ini belum makan. Tak kuasa terlalu lama menahan rasa lapar yang melilit. Tolong, beri dia sesuatu yang bisa dia makan. Semoga Allah merahmati Tuhan.' Sementara itu, si anak menatapku polos dengan tatapan yang takkan kulupakan sepanjang hayat. Tatapan matanya menghanyutkan pikiranku dalam hayalan ukhrawi. Seolah-olah surga turun ke bumi, menawarkan dirinya kepada siapapun yang ingin meminangnya, dengan mahar mengenyangkan anak yatim miskin dan ibunya ini. Tanpa ragu sedikit pun, kuserahkan semua yang ada di tanganku. 'Ambillah, beri dia makan,' kataku pada si ibu. Demi Allah, padahal waktu itu tak sepeser pun dinar atau dirham kumiliki. Sementara di rumah, keluargaku sangat membutuhkan makanan. Spontan, si ibu tak kuasa membendung air mata dan si kecil pun tersenyum indah bak purnama. Kutinggalkan mereka berdua dan kulanjutkan langkah gontaiku. Sementara beban hidup terus bergelanyut di pikiranku. Sejenak, kusandarkan tubuh ini di sebuah dinding, sambil terus memikirkan rencanaku menjual rumah. Dalam posisi seperti itu, tiba-tiba Abu Nars dengan kegirangan mendatangiku. 'Hei Abu Muhammad, kenapa kau duduk-duduk di sini, sementara limpahan harta sedang memenuhi rumahmu?' 'Subhanallah,' jawabku kaget. 'Dari mana datangnya?' 'Tadi ada pria datang dari Khurasan. Dia bertanya-tanya tentang ayahmu atau siapapun yang punya hubungan dengan kerabat dengannya. Dia membawa berduyun-duyun angkutan barang penuh berisi harta.' 'Terus?' tanyaku keheranan. 'Dia itu dahulu saudagar kaya di Basrah ini, kawan ayahmu. Dulu ayahmu pernah menitipkan kepadanya harta yang telah ia kumpulkan selama 30 tahun. Lantas dia rugi besar dan bangkrut. Semua hartanya musnah, termasuk harta ayahmu. Lalu dia lari meninggalkan kota ini menuju Khurasan. Di sana kondisi ekonominya berangsur-angsur membaik. Bisnisnya melejit sukses. Kesulitan hidupnya perlahan-lahan pergi, berganti dengan limpahan kekayaan. Lantas dia kembali ke kota ini yang ingin meminta maaf dan memohon keikhlasan ayahmu atau keluarganya atas kesalahannya yang lalu. Maka sekarang dia datang membawa seluruh harta hasil keuntungan niaganya yang telah dia kumpulkan selama 30 tahun berbisnis. Dia ingin berikan semuanya kepadamu, berharap ayahmu dan keluarganya berkenan memaafkannya.' Dengan perubahan drastis nasib hidupnya ini, Ahmad bin Miskin melanjutkan ceritanya. Kalimat puji dan syukur kepada Allah berdesakan meluncur dari lisanku. Sebagai bentuk syukur,
Segera aku cari wanita fakir dan anaknya tadi. Aku menyantuni dan menanggung biaya hidup mereka seumur hidup. Aku pun terjun di dunia bisnis seraya menyibukkan diri dengan kegiatan sosial, sedekah, santunan, dan berbagai bentuk amal soleh lainnya. Adapun hartaku terus bertambah melimpah ruah tanpa berkurang. Tanpa sadar, aku merasa takjub dengan amal solihku. Aku merasa telah mengukir lembaran catatan malaikat dengan hiasan amal kebaikan. Ada semacam harapan pasti dalam diri bahwa namaku mungkin telah tertulis di sisi Allah dalam daftar orang-orang saleh. Suatu malam, aku tidur dan bermimpi. Aku lihat diriku tengah berhadapan dengan hari kiamat. Aku juga lihat manusia bagaikan ombak, bertumpuk dan berbenturan satu sama lain. Aku juga melihat badan mereka membesar. Dosa-dosa pada hari itu berwujud dan berupa, dan setiap orang memanggul dosanya masing-masing. Bahkan aku melihat ada seorang pendosa yang memanggul di punggungnya beban sebesar seukuran kota Basrah. Isinya hanyalah dosa-dosa dan hal-hal yang menghinakan. Kemudian timbangan amal pun ditegakkan, dan tiba giliranku untuk perhitungan amal. Seluruh amal burukku ditaruh di salah satu sisi timbangan, sedangkan amal baikku di sisi timbangan yang lain. Ternyata amal burukku jauh lebih berat daripada amal baikku. Tapi perhitungan belum selesai. Mereka mulai menaruh satu persatu berbagai jenis amal baik yang pernah kulakukan. Namun alangkah ruginya aku. Ternyata di balik semua amal itu terdapat nafsu tersembunyi. Nafsu tersembunyi itu adalah riya, ingin dipuji, merasa bangga dengan amal salih. Semua itu membuat amalku tak berharga. Lebih buruk lagi, ternyata tidak ada satupun amalku yang lepas dari nafsu-nafsuku itu. Aku putus asa, aku yakin aku akan binasa. Aku tidak punya alasan lagi untuk selamat dari siksa neraka. Tiba-tiba aku mendengar suara. Masihkah orang ini punya amal baik? Masih, jawab suara yang lain. Masih tersisa ini. Aku pun penasaran. Amal baik apa gerangan yang masih tersisa? Aku berusaha melihatnya. Ternyata itu hanyalah 2 lembar roti isi manisan yang pernah kusedekahkan kepada wanita fakir dan anaknya. Habis sudah harapanku. Sekarang aku benar-benar yakin akan binasa sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin 2 lembar roti ini menyelamatkanku, sedangkan dulu aku pernah bersedekah 100 dinar sekali sedekah, dan itu tak berguna sedikit pun. Aku merasa benar-benar tertipu habis-habisan. Segera 2 lembar roti itu pun ditaruh di timbanganku. Tak kusangka, ternyata timbangan kebaikanku bergerak turun sedikit demi sedikit. Dan terus bergerak turun sampai lebih berat sedikit dibandingkan timbangan kejelekanku. Tak sampai di situ, ternyata masih ada lagi amal baikku, yaitu berupa air mata wanita fakir itu yang mengalir saat aku berikan sedekah. Air mata tak terbendung yang mengalir kala terenyuh akan kebaikanku. Aku yang kala itu lebih mementingkan dia dan anaknya dibanding keluargaku, sungguh tak terbayang. Saat air mata itu ditaruh, ternyata timbangan baikku semakin turun dan terus memberat. Hingga akhirnya aku mendengar suatu suara berkata, "Orang ini selamat dari siksa neraka." Masih adakah terselip dalam hati kita nafsu ingin dilihat hebat oleh orang lain pada ibadah dan amal-amal kita? Jangan pernah bersandar pada amal yang telah kau lakukan. Sebab dari ketertipuan ini adalah sikap bersandar kepada amal secara berlebih. Ini akan melahirkan kepuasan, kebanggaan, riya dan akhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan amal ibadah tidak akan pernah tahu apakah amalnya diterima atau tidak.
Mereka tidak tahu betapa besar dosa dan maksiatnya. Juga mereka tidak tahu apakah amalnya bernilai keikhlasan atau tidak. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan amal ibadah hamba-hambanya. Dia Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Wallahu alam. Teruslah mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya, tapi jangan merasa diri paling soleh. Sebab amal belum cukup mengantarkan kita ke surga tanpa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, astagfirullahalazim. Ampunilah kami ya Allah, jika di hati kami masih ada rasa bangga terhadap amal-amal kami. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.